Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1160. Tok 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 terdengar suara ketukan pintu. Dian langsung meletakkan barang di tangannya, dan pergi membuka pintu. Setelah membuka pintunya dan melihat Ciputra dan Farel berdiri di depan pintu, dia langsung memberi hormat dan berkata dengan sopan. Keduanya silakan masuk. Maaf, saya mengganggu. Setelah disambut Dian, Ciputra dan Farel masuk ke dalam rumah. Melihat kedatangan keduanya, Wira langsung tersenyum dan berdiri lalu berkata dengan sopan. Aku rasa kalian berdua sudah tahu masalah konvoi pedagang dirampok. Kan? Farel dan Ciputra saling memandang, dan segera melangkah ke depan lalu berkata kepada Wira dengan sopan. Tuan Wira, apa yang kamu katakan benar. Kamu memang sudah tahu hal itu. Kami sengaja datang mencarimu dan ingin mendengar apa pendapatmu. Wira langsung mempersilakan Farel dan Ciputra untuk duduk, lalu menuangkan teh dan menyajikannya kepada mereka. Terima kasih banyak Tuan Wira. Saat menerima secangkir teh itu, Wira menatap Ciputra dengan ekspresi serius. Wira berkata dengan nada muram, Pangeran. Sejujurnya aku sudah punya beberapa dugaan di dalam hatiku. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga Juanto. Ciputra menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan ekspresi yang sangat serius. Apa yang kamu katakan memang benar, hal ini memang terlihat mirip dengan tindakan keluarga Juanto. Mereka selalu licik dan suka menggunakan segala trik. Ekspresi Farel juga menjadi serius. Dan perlahan-lahan berkata, trik yang mereka gunakan terlalu kotor. Meskipun begitu, hal ini telah menimbulkan banyak kehebohan. Saat ini sebenarnya banyak spekulasi dari orang luar tentang hal ini. Tapi bagaimana jika menjadi semakin besar? Tuan Wira, aku khawatir hal ini akan berdampak buruk bagimu kelak. Perkataan Farel terdengar penuh perhatian. Mendengar perkataan itu Wira juga menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada serius. Aku khawatir mereka akan terus melakukan beberapa trik lagi kelak, Pangeran. Setelah pulang nanti, kamu harus memerintahkan orang-orang di sekitarmu untuk tetap berwaspada. Terima kasih atas peringatannya Tuan Wira, Ciputra menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa saat kemudian, Ciputra berkata lagi. Tapi sebenarnya aku berpikir, kalau bisa merencanakannya dengan baik, mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan kali ini untuk melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh keluarga Juanto. Mendengar perkataan itu Wira tersenyum dan menganggukkan kepala, sebagai tanda persetujuan. Setelah duduk sebentar dan makan siang, Ciputra langsung meninggalkan rumah Wira. Sejak memutuskan untuk membiarkan situasi ini berkembang, kejadian perampokan di berbagai tempat perlahan-lahan meningkat. Banyak sekali orang yang terus datang melapor setiap hari. Para pejabat juga sama sekali tidak tahu harus bagaimana menyelesaikan hal ini. Petisi dari Ciputra juga dilaporkan oleh banyak orang. Dalam sekejap, hal itu menjadi isu paling menonjol di istana saat ini. Keesokan paginya, saat baru saja tiba di rapat pagi, Ciputra langsung menerima banyak laporan dari para menteri utama. Bab 1161. Salah satu menteri utama tiba-tiba melangkah maju, ekspresinya sangat serius saat berkata, Yang mulia, masih tetap terjadi perampokan di berbagai tempat belakangan ini. Dilihat dari situasi saat ini masih nggak ada perkembangan penyelesaian masalahnya. Tapi aku mendapatkan sebuah informasi. Oh, mendengar perkataan itu, ekspresi Sigra langsung berubah menjadi serius dan bertanya dengan nada muram. Kenapa kamu berkata seperti itu? Ekspresi menteri utama menjadi sangat serius dan mengernyitkan alisnya lalu berkata, aku mendapatkan informasi, konvoi yang dirampok belakangan ini juga bertemu dengan konvoi Wira. Tapi, para perampok itu malah nggak merampok konvoi Wira. Mereka hanya merampok konvoi orang lain saja. Jadi aku pikir mungkin hal ini adalah ulah Wira. Benar. Mendengar perkataan itu, ekspresi para menteri utama di sekitar juga langsung berubah menjadi sangat serius. Tatapan mereka terlihat serius dan berkata dengan ekspresi tidak puas. Aku pikir hal ini memang ada hubungannya dengan Wira. Sebelumnya, Wira memang membuka jalan ini agar bisa mengirimkan barang ke berbagai tempat dengan aman. Mungkin sekarang, dia sudah nggak puas dengan pengiriman barang itu. Dan dia ingin menghalangi pengiriman barang-barang orang lain agar bisa menguasai semua jalur perdagangan.
dan menjadikan satu-satunya yang berkuasa. Benar Raja, Wira ini sangat licik. Triknya kali ini memang terlalu terang-terangan. Tapi siapa tahu apakah dia sengaja melakukannya. Dia ingin kita mengetahui trik yang membuat kita berpikir ada orang lain yang mencelakainya, kan? Lagi pula kalau dilihat, barang milik Wira bisa dikirim dengan aman. Sekarang para rakyat sudah gempar dan banyak yang berpikir hal ini pasti tindakannya. Dengan kemunculan perampok ini, hati rakyat gelisah dan para konvoi pedagang kesulitan. Yang mulia, Wira ini licik dan benar-benar sangat kejam. Pada saat ini, hampir semua menteri utama di sidang pagi itu menjelekkan Wira dengan ekspresi tidak puas. Mereka langsung berpikir hal ini pasti tindakan Wira. Ekspresi Sigra menjadi sangat serius. Pangeran, bukankah hal ini sudah kuserahkan kepadamu untuk diselidiki? Apa yang kamu temukan? Mendengar perkataan itu, Ciputra segera maju. Dia memberi hormat kepada Sigra, lalu berkata dengan serius. Ayahanda, selama beberapa hari ini aku selalu menyelidiki hal ini. Hal ini memang seperti yang dikatakan para menteri utama. Para perampok ini sepertinya sudah sepakat akan merampok dan melakukan tindakan kejam kalau ada konvoi pedagang yang lewat. Tapi mereka nggak akan merampok konvoi milik Wira. Bukan hanya itu saja. Mereka juga sangat sopan dengan konvoi milik Wira. Ekspresi Wira menjadi serius dan berkata lagi. Aku pernah bertemu sekelompok perampok ini, tindakan mereka sangat terorganisir seolah-olah sudah sengaja dilatih. Selain itu, mereka juga sangat licik. Setelah tertangkap, mereka malah langsung menelan racun di tubuh mereka tanpa ragu-ragu. Kelihatan dengan jelas, bahwa ada orang yang mengendalikan mereka yang sangat mengerikan. Ekspresi Ciputra menjadi sangat muram dan kembali berkata, tadi aku juga mendengarkan analisis para menteri utama, dan yakin. Mungkin hal ini memang ulah Wira. Kalau begitu, apa kamu menemukan bukti yang menunjukkan hal ini adalah ulah Wira? Tanya Sigra dengan tenang. Sekarang masih belum, karena mereka benar-benar sangat licik. Aku masih belum menemukan cara untuk menghadapi mereka. Kalau nggak ada bukti yang kuat, menangkap Wira sepertinya nggak sesuai dengan peraturan. Ekspresi Sigra menjadi ragu dan menatap ke seluruh orang yang berada di tempat tersebut. Bab 1162. Keluarga Juwanto mengetahui semua masalah yang terjadi di kerajaan Beluana. Bukan hanya mengetahuinya saja, semuanya bahkan berada di bawah kendalinya. Tuan, kerajaan Beluana sudah meragukan Wira, mereka mulai curiga semua ini tindakannya. Kata Bruno yang berada di samping Prabu dengan senyuman sinis terlintas di matanya. Baguslah kalau mereka meragukannya. Tunggu saja hubungan mereka akan perlahan-lahan hancur. Tapi kita tetap harus meneruskan semua ini. Setelah Prabu selesai mengatakan itu, Bruno menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Selanjutnya, akan lebih baik kalau ada yang mati. Setelah Bruno selesai mengatakan itu, Prabu menganggukkan kepalanya. Bagus. Sekarang semuanya hanya keributan kecil saja. Kalau ada beberapa orang yang mati, keraguan mereka akan makin meningkat. Tapi seperti biasanya, kalian harus hati-hati. Mengerti? Prabu tersenyum, dia tidak menyadari semua kejadian itu sebenarnya adalah rencana dari Wira dan Ciputra, semua kecurigaan itu semuanya hanya sebuah lelucon. Ciputra memang pernah mencurigai semua itu adalah tindakan Wira. Tetapi, dia segera mematahkan pemikiran itu. Alasannya sangat sederhana karena Wira tidak akan melakukan tindakan yang begitu kotor. Jika ingin menguasai pasar, Wira juga tidak akan menggunakan trik seperti ini. Apalagi para perampok itu sangat misterius dan sama sekali tidak bisa menemukan petunjuk tentang mereka. Jelas, mereka telah merencanakan semuanya dengan matang. Di dunia ini, orang yang melakukan hal seperti ini tidak banyak, tetapi keluarga Juwanto pasti salah satunya. Bruno mengiyakan, tenang saja Tuan. Semua orang kita adalah ahli yang hebat. Orang biasa akan kesulitan untuk mencari jejak kita. Ada satu lagi, Wira sudah memerintahkan para perampoknya untuk melindungi jalur perdagangan. Jadi peluang kita untuk berhasil makin kecil. Mengenai situasi ini, Prabu sudah lama mengetahuinya. Ya, sekarang adalah saatnya untuk melangkah ke rencana berikutnya. Prabu tersenyum,
dan tidak mempedulikan merampok pedagang memang akan menimbulkan kegemparan yang besar. Situasi saat ini sudah sangat baik. Saat ini, di keluarga Barus Ciputra dan Farel juga sedang memikirkan apa langkah selanjutnya yang direncanakan oleh keluarga Juwanto. Kak, seperti yang dikatakan Wira, keluarga Juwanto nggak akan hanya membuat keributan kecil, bukan hanya merampok pedagang kita di jalur perdagangan, pasti akan ada tindakan selanjutnya. Menurutmu, apa yang akan mereka lakukan? Tanya Farel. Namun Ciputra menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepala. Sekarang para perampok di seluruh wilayah sedang menyelidiki. Begitu juga dengan kantor pemerintahan, para perampok juga mulai mengawal para pedagang. Kalau terjadi masalah dalam beberapa hari ini, dampaknya juga nggak akan terlalu besar, jadi situasinya akan terkendali. Tapi, ini memang apa yang sebenarnya diinginkan keluarga Juwanto. Ciputra tidak juga bisa mengerti apa yang bisa mereka lakukan. Mereka pasti akan menjebak para perampok itu. Tetapi dia masih tidak tahu bagaimana merencanakan dan melakukannya. Kak, bagaimana kalau kita pergi bertanya kepada Wira, saran Farel secara tiba-tiba. Setelah Farel selesai mengatakan itu, Ciputra menganggukkan kepalanya. Dilihat dari situasi saat ini, kamu harus melaksanakannya dengan rahasia. Mengerti? Tujuan Ciputra bukan hanya untuk mencegah keluarga Juwanto mengetahui. Bahkan pihak istana juga tidak boleh mengetahui hal ini. Bagaimanapun juga, berkat dorongan banyak orang yang sekarang mencurigai Wira, sebagai melakukannya, jika ketahuan mereka diam-diam berhubungan dengan Wira, pasti akan menimbulkan kecurigaan yang lebih besar. Farel tentu saja mengerti maksud kakaknya. Setelah bersiap-siap, dia pergi ke dusun Darmadi. Kak Wira, kamu tahu alasanku datang ke sini kan? Bab 1163. Farel langsung memberitahu maksud kedatangannya. Wira menganggukkan kepalanya. Tentu saja. Karena hal keluarga Juwanto, situasinya sekarang memang tak terkendalikan, tapi keluarga Juwanto akan punya langkah baru. Hanya saja kalian gak bisa menebak apa langkah mereka selanjutnya kan? Setelah mendengar perkataan itu, Farel tersenyum. Kak Wira, sepertinya benar-benar gak ada yang bisa disembunyikan darimu. Kali ini Farel tetap datang dengan menyamar sebagai seorang pria. Dengan statusnya ini, akan lebih mudah berhubungan dengan Wira dan dia merasa lebih nyaman juga. Bagaimanapun juga, jika berpakaian sebagai seorang wanita, Farel merasa Wira akan memperlakukan dirinya seperti wanita dan pikirannya juga akan menjadi lebih rumit. Statusnya sekarang ini membuatnya merasa lebih nyaman. Tujuan keluarga Juwanto adalah untuk memecah belah hubungan kita. Tapi konflik kali ini, masih nggak cukup untuk membuat kita bermusuhan. Jadi mereka akan melakukan tindakan yang lebih besar, bahkan mungkin akan ada kasus pembunuhan. Dengan begini, konflik di antara kita akan meledak. Setelah Wira selesai mengatakan itu, Farel terkejut. Pembunuhan? Apa itu anggota dari keluarga Barus? Kata Farel dengan ekspresi terkejut. Mendengar perkataan itu, Wira menggelengkan kepalanya. Keluarga Juwanto tentu saja ingin membunuh anggota keluarga Barus, tetapi mereka harus masuk ke dalam istana untuk membunuh kalian. Kalau mereka bisa melakukannya, kalian sudah lama mati. Keluarga Juwanto nggak bisa melakukannya. Jadi tentu saja membunuh orang lain. Lagi pula, orang yang berhubungan denganku pilihan mereka nggak banyak. Setelah Wira mengatakan itu, ekspresi Farel langsung berubah. Kak Wira, maksudmu mereka akan bertindak kepada para perampok itu? Farel mulai menebak maksud Wira. Mendengar perkataan itu, Wira menganggukkan kepalanya. Benar, mereka pasti akan turun tangan pada para pedagang itu. Karena dengan kematian mereka, tuduhan pasti akan mengarah kepadaku. Mereka akan melanjutkan langkah selanjutnya untuk memperparah konflik dan kecurigaan di antara kita. Kalau begitu, lebih baik kita yang membuat konflik ini meledak terlebih dahulu agar mereka mengira rencana mereka hampir berhasil. Kita bisa melihat apa sebenarnya trik mereka. Wira benar-benar bersemangat untuk melanjutkan permainan ini dengan keluarga Juwanto. Apa yang mereka inginkan hanya melihat Wira dan keluarga Barus bermusuhan dan mendapat keuntungan dari hal itu. Wira ingin mencari celah dari kejadian itu dan langsung menyelesaikan keluarga Juwanto. Dengan adanya keluarga Juwanto, dunia ini tidak akan ada kata damai dan selalu membuat merasa gelisah, tidak akan ada kehidupan yang tenang.
Kak Wira, jadi apa rencanamu selanjutnya? Tanya Farel dengan tergesa-gesa dan ekspresinya terlihat terkejut. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Wira berkata, tentu saja melibatkan pertarungan antara kita. Bahkan membuat terlihat ada insiden di Susun Darmadi. Setelah kamu pulang nanti, minta kakakmu membuat beberapa masalah, lalu memanggilku ke istana. Kita pura-pura agar orang lain mengira ini adalah perjamuan pengkhianatan. Dan kalian akan menahanku. Mengerti? Mendengar perkataan itu, Farel menjadi sangat terkejut. Kak Wira, kamu nggak takut? Setelah Farel selesai mengatakan itu, Wira tertegun sejenak dan kembali bertanya. Takut apa? Bagaimana kalau keluarga Barus mengubah sandiwara ini menjadi benar? Bukankah kamu akan? Perkataan yang langsung dikatakan Farel itu membuat Wira tertawa. Hahaha. Sebagai teman, aku masih percaya kalian. Lagi pula apa keluarga Barus benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku? Bab 1164. Setelah Wira selesai berbicara, Farel langsung menggeleng sambil membalas, tentu saja enggak. Aku menggunakan nyawaku sebagai jaminan aku nggak akan membiarkanmu berada dalam bahaya. Yang dikatakan Farel memang benar, dia juga percaya ayah dan kakaknya tidak akan melakukan hal seperti itu. Tujuan Wira melakukan ini adalah untuk membuktikan, apakah keluarga Barus akan melawannya atau tidak. Kalau sampai hal seperti itu terjadi, Wira akan membuat pembalasan. Faktanya, Wira terus memikirkan hal ini. Bagaimanapun, bahaya akan selalu mengintainya saat berada di sisi seorang penguasa. Apalagi Wira masih harus menghidupi begitu banyak orang dari para sahabat sampai istri-istrinya. Oke, Wira tersenyum sembari mengingatkan. Sesudah Farel pergi, kedua wanita itu menatapnya dan mulai merasa cemas. Suamiku, kamu yakin dengan keputusanmu ini? Keluarga Barus jelas-jelas mencurigai kita. Ini sudah pasti. Bagaimana kalau mereka benar-benar melawanmu? Tanya Wulan. Wira tentu memahami kekhawatiran mereka. Dia tersenyum, lalu menyahut. Sebenarnya aku nggak ingin menguji mereka. Karena hati manusia sangat lemah. Tapi, kalau keluarga Barus sudah berhasil melewati rintangan ini, aku bersedia membantu mereka menaklukkan dunia. Bagaimanapun, aku nggak ingin memberi terlalu banyak waktu kepada keluarga Juanto. Kehadiran mereka cepat atau lambat akan membawa masalah. Sampai sekarang, keluarga Juanto masih diam-diam menyusun rencana, ini akan membahayakan kita. Kehidupan kita nggak mungkin terus berjalan lancar seperti ini. Jika sampai terjadi sesuatu yang tak terduga, keluarga Juanto pasti akan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ketika saat itu tiba, yang tersisa hanya penyesalan. Tapi aku nggak bisa memastikan bagaimana keluarga Barus, saya akan bersikap setelah keluarga Juanto jatuh. Orang-orang mengatakan, bahwa siapapun yang menjadi penguasa sudah pasti berhati kejam. Aku nggak bisa mengetahui isi hati manusia tapi setelah mengujinya aku bisa membuat keputusan. Wira menjelaskan sambil tersenyum hal semacam ini harus dipastikan sekarang juga, jika menunggu sampai keluarga Barus menguasai dunia, dan menunjukkan sifat asli mereka. Semua sudah terlambat. Wira tentu tidak ingin hari seperti itu datang sehingga ingin menguji mereka terlebih dahulu. Begitu mendengarnya, ketiga wanita itu pun mengangguk mengerti. Namun, mereka tetap khawatir pada keselamatan Wira. Tapi, kalau mereka menggunakan kesempatan itu untuk melawanmu, keselamatanmu akan. Ujar Dewina dan Wulan dengan tidak bisa menahan diri. Wira pun tertawa mendengarnya. Dia menimpali, jangan cemas aku bisa menjamin keselamatanku sendiri. Wira telah mempersiapkan begitu banyak. Jika tidak bisa memastikan keselamatannya sendiri bukankah itu artinya rencananya belum cukup matang? Faktanya Wira bahkan telah meninggalkan jalan mundur untuk dirinya sendiri. Hanya saja, dia belum menerapkannya sekarang. Kini dia akan menguji keluarga Barus dan rencananya sudah bisa dijalankan. Sesudah mendengar jawaban Wira, ketiga wanita itu pun tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah keputusannya lagi. Mereka hanya bisa mendoakan keselamatan Wira. Di sisi lain, setelah kembali, Farel langsung memberitahukan kabar ini kepada Ciputra. Ciputra langsung tercengang mendengarnya, dia tidak percaya bahwa ini adalah rencana Wira. Wira benar-benar bicara seperti itu? Tanya Ciputra dengan tatapan terkejut.
Bab 1165. Farel menganggukkan kepalanya dan menimpali. Iya, ini ide dari Wira. Dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan keluarga Juwanto, sekaligus menjatuhkan mereka. Ciputra mengangguk mendengarnya. Dia berkata, sebaiknya kita diskusikan dengan ayah dulu. Dia tidak berani membuat keputusan sendiri karena hal ini sangat serius. Benar, kita harus mendalami peran dengan baik. Ujar Farel. Kemudian dia dan Ciputra sama-sama pergi mencari Sigra untuk memberitahukan semuanya. Begitu mendengarnya, reaksi Sigra dan Ciputra pun sama. Keduanya tidak bisa mempercayai realita ini. Hanya saja terbersit sesuatu hal dalam benak Sigra. Kalau rencana ini berhasil, kita memang bisa mengetahui rencana keluarga Juwanto. Ucap Sigra. Farel dan Ciputra tersenyum. Ciputra berkata, benar ayah. Begitu mengetahuinya, mudah saja bagi kita untuk melawan keluarga Juwanto. Ciputra pun terkekeh, siapa juga yang akan tahu mereka hanya berakting. Langkah berikutnya menjadi lebih sederhana. Sesuai kesepakatan dengan Wira, Ciputra mulai menyusun rencana secara rinci. Keluarga Juwanto tentu tidak tahu apa-apa, mereka juga sibuk menjalankan rencana mereka. Dan dalam waktu singkat, terjadi kekacauan di kerajaan Beluana. Para ahli bela diri yang bersembunyi di tempat ini telah mengambil tindakan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, setiap hari selalu ada orang yang mati. Dan yang mati bukan orang biasa melainkan pembisnis. Bahkan, mereka semua adalah pembisnis terkenal. Kejadian ini membuat seluruh kerajaan Beluana menjadi panik. Banyak yang murka atas kejadian ini. Saat ini, Ciputra pun menuruti langkah terakhir yang diinstruksikan oleh Wira, yaitu mengutus orang untuk mengundangnya ke istana. Undangan ini bukan dikirimkan dengan merpati, melainkan ada 10.000 pasukan mendatangi Dusun Darmadi untuk menyampaikan pesan. Semua orang tentu melihat kejadian ini, termasuk mata-mata keluarga Juwanto. Kabar ini pun segera diketahui oleh Prabu. Hahaha. Akhirnya keluarga Barus nggak bisa berdiam diri lagi. Begitu mengetahui kabar ini, dia buru-buru mencari Kumar untuk memberitahunya. Kumar sontak tercengang. Ekspresinya dipenuhi ketidakpercayaan saat bertanya, serius? Keluarga Barus sudah mengambil tindakan? Prabu segera menjawab, benar ayah. Keluarga Barus mengutus 10.000 pasukan ke Dusun Darmadi hanya untuk menyuruh Wira datang ke istana. Pertarungan sudah dimulai, tanya Kumar. Wira seharusnya tidak sanggup melawan 10.000 pasukan ini. Enggak juga. Mungkin Wira terlalu percaya diri, makanya mengikuti mereka ke istana, sahut Prabu. Kumar pun tertegun mendengarnya. Dia bertanya dengan ekspresi agak heran. Wira pergi ke sana? Serius? Masa dia sebodoh itu? Dia masih berani pergi saat keluarga Barus mencurigainya. Bukankah dia cari mati? Prabu juga sempat merasa janggal, meskipun demikian dia membalas. Waktu itu, Wira juga pernah pergi ke istana untuk menemui Raja Bakir. Padahal kemampuannya masih belum sehebat sekarang. Konfliknya dengan keluarga Barus masih belum terlalu parah, dia tentu saja nggak takut. Kumar mengangguk, mendengarnya dia berucap. Yang penting mereka sudah berselisih sekarang. Mungkin ini kesempatan bagi kita untuk beraksi. Prabu menyahut. Ayah, kita bisa bekerja sama dengan kerajaan Agrel. Sekarang juga, kita kirim surat ke Dusun Darmadi, beritahu mereka keluarganya harus mengurung Wira. Mereka pasti akan curiga. Setelah itu, mereka nggak mungkin melindungi keluarga Barus lagi saat kita menyerang kerajaan Beluana. Bersambung.